sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya kepada kita semua dalam surah Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat yang ke-12, potongannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yahtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing, menghibah sebagian dari yang lain. Jadi ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita dari perkara-perkara hibah atau bergunjing. Karena penyakit yang satu ini banyak mengidap dalam diri kita semua. Dan juga sebagaimana diberikan penjelasan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa ia pernah menceritakan tentang sesuatu. Beliau radhiyallahu anhu berkata atau menceritakan, sesungguhnya seorang hamba pada hari kiamat nanti akan diberikan buku berisi catatan amal kebajikan yang belum pernah ia kerjakan. Lalu ia bertanya, "Ya Rabbi, ya Tuhanku, dari mana saya mendapatkan kebajikan ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Itu adalah pahala karena banyak orang menggunjingmu sementara engkau tidak mengetahuinya." Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Dalam kitab Tanbihul Al-Ghafilin juz ke-1 halaman 177. Ini adalah suatu ibrah, suatu pelajaran bagi kita. Jadi dikisahkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Beliau diberikan kabar berkaitan dengan ketika ada seorang manusia yang orang itu di dunia tidak melakukan amalan. Jadi orang itu hanya melakukan amalan sesuai dengan amalan yang dilakukan di dunia. Entah itu amalan wajib, sunnah, dan lain sebagainya. Atau amalan-amalan aktivitas sehari-hari. Tetapi kemudian di akhirat ketika dia sudah meninggal, dan ketika dia di hadapan Yaumul Mahsyar ataupun Yaumul Hisab, Yaumul Hisab, dia didatangkan buku berisi catatan amalan-amalan yang dia itu tidak melakukannya. Harusnya orang yang mendapatkan buku yang catatan tersebut adalah setiap orang yang melakukan kebajikan di dunia, melakukan amalan di dunia. Tetapi ia belum pernah melakukan amalan. Kemudian didatangkan buku baginya. Maka kemudian ia bertanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, dari mana saya mendapatkan kebajikan-kebajikan yang banyak?" Padahal menurut dia tidak melakukan amalan-amalan tersebut. Maka kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Itu adalah pahala karena banyak orang yang mengunjingmu sementara engkau tidak mengetahuinya." Artinya, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa ternyata pahala bagi orang yang sering digunjingi adalah orang yang mengunjingi ini akan dikurangi pahalanya untuk kembali kepada orang yang digunjingi. Jadi, pahalanya atau kebaikannya berpindah kepada orang yang digunjingi oleh orang lain. Dan dia tidak tahu. Mungkin karena dia melakukan kebaikan, kemudian ada beberapa orang yang menggunjing ketika dia sedang pergi dan lain sebagainya. Karena dia tidak merasa mendapatkan urusan atau memiliki urusan dengan orang lain, mereka tidak peduli. Sehingga pahala orang yang menggunjing itu akan mengalir kepada orang yang digunjingi. Inilah salah satu ibrah dilarangnya kita hibah atau bergunjing. Dan kita semoga dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Dan orang-orang yang sering menggunjing itu termasuk dari orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut nanti di akhirat kelak. Wa'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketujuh, kendala yang berikutnya adalah sering mengadu domba sesama manusia. Sebagaimana Allah Tabaraka berfirman dalam surat Al-Qalam, surah yang ke-68, ayat yang 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Jadi ada kebiasaan manusia, tentunya di masyarakat, yang sering mengadu domba, yang di situ berbagai macam kepentingan untuk menyengsarakan orang lain. Mengadu domba dengan berbagai macam kejelekan dan fitnah yang diberikan, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan.
sementara orang lain akan menjadi korban akibat fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang berhati jahat tersebut. Padahal Rasulullah SAW di mana dalam hadisnya yang mengatakan la yadkhulul jannah fatatun, pengadu domba tidak akan masuk surga. Jadi ini adalah salah satu riwayat dari Bukhari dan Muslim, tapi di lain hal ada beberapa riwayat atau penjelasan yang lain. Tetapi kita ambil yang artinya adalah pengadu domba tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata fatatun. Dikatakan oleh Yahya bin Aktham rahimahullah ta'ala menyatakan, pengadu domba lebih berbahaya daripada tukang sihir. Apa yang dilakukan seorang pengadu domba dalam 1 jam tidak mungkin dilakukan oleh seorang ahli sihir dalam 1 bulan. Artinya betapa dahsyatnya fitnah yang dihembuskan oleh para pengadu domba yang memakan banyak korban dengan dia menyebarkan fitnah, menyebarkan gosip, menyebarkan berita-berita hoax dan lain sebagainya, ya sehingga ada 2 manusia atau 2 kubu yang saling bertentangan, bahkan kadang-kadang sampai bunuh-membunuh akibat ulahnya pengadu domba. Inilah salah satu bahayanya mengadu domba, adalah suatu dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang hal tersebut. Diriwayatkan lain dari jalannya Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang hamba bisa saja mengucapkan satu kata yang menyebabkan keridhaan Allah sementara ia tidak memperdulikannya, padahal kata-kata itu mengangkat derajatnya beberapa kali lipat. Dan sesungguhnya seorang hamba bisa saja mengucapkan kata-kata yang menyebabkan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala sementara ia tidak memperdulikannya, padahal kata-kata itu menyebabkan ia terjerumus dalam jahanam. Inilah salah satu berita atau hadis dari Rasulullah SAW berkaitan bagaimana kita menjaga lisan kita dari mengadu domba, menyebarkan fitnah, dan lain sebagainya, bahkan mungkin hibah. Karena sesungguhnya setiap muslim maupun muslimat adalah senantiasa harus mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain. Dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, atau kama qala Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik diam. Ini adalah salah satu sifat dari seorang muslim atau muslimat ketika menghadapi suatu perkataan, suatu sikap, ketika ada berita, ada informasi yang belum jelas, maka kita harus senantiasa, kalau tidak bisa maka diamlah, dan kalau berkata maka berkata yang baik-baik dan tidak menyakiti hati orang lain.